Aliansi Indonesia Raya rayakan ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo. Produk tanpa label halal terancam sanksi pidana mulai Oktober 2026. Menikmati beragam wahana permainan di tengah hutan Batur Selatan. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Landari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Kita langsung ke berita utama pemirsa. Aliansi Indonesia Raya yang terdiri dari 9 organisasi relawan menggelar perayaan ulang tahun ke-74 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kegiatan ini berlangsung meriah dengan berbagai lomba dan penampilan seni sebagai bentuk rasa syukur dan dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Perayaan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto digelar penuh semangat kebersamaan oleh Aliansi Indonesia Raya yang terdiri dari 9 organisasi relawan. Di antaranya Jaringan 98, Gatot Kaca, Nawa Asena Indonesia Emas, Gempita, Sri Kandi, PGX, Gempita, dan Tegas Jaga Indonesia. Acara tersebut dibuka dengan doa bersama dengan para tokoh lintas agama yang bersama-sama memberikan doa dan harapan kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Acara hari ini juga dihadiri sejumlah artis seperti Tessa Mariska dan Jordan Ali yang menyampaikan rasa bangga, sekaligus doa untuk kesehatan dan kesuksesan Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, para relawan menegaskan komitmen untuk menjaga persatuan bangsa dan mendukung penuh program prioritas pemerintahan seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, serta hilirisasi pertanian. Merayakan ulang tahun Bapak Presiden RI tercinta Haji Prabowo Subianto Djodikusumo yang ke-74 tahun. Juga kita senang banget nih hari ini Kak Tessa Mariska, kemudian Kak Nana Mardiana, ada Cece Linda Rahman tadi, dan lain-lain, ada Jordan Ali yang lagi hits sebagai pemain sinetron. Itu pada datang karena ternyata mereka selama ini sangat menjaga Pak Prabowo Subianto, mendoakan dari jauh, dan hari ini kami dapat berkolaborasi. Juga banyak teman-teman Gen Z milenial yang hari ini melakukan lomba konten medsos, melakukan lomba joget, lomba pantun, dan lain sebagainya. Nah, harapan kita ke depan apa? Harapan kita bersama, semua rakyat Indonesia bersatu, tidak mempedulikan suku, agama, ras, golongan, kaya, miskin, dan lain sebagainya. Karena Pak Prabowo berdiri di atas semua golongan, bahkan Pak Prabowo sudah merangkul. Mereka juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh disinformasi, serta ikut menjaga kedamaian dan stabilitas nasional demi Indonesia yang sejahtera dan berdaulat. Dari Jakarta, Sana Sairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin untuk memperkuat koordinasi sosial dan mendiskusikan pendekatan human security sebagai strategi pertahanan nasional. Melalui dialog ini, PKS menekankan pentingnya human security approach yang mencakup aspek keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, individu, masyarakat, dan politik sebagai suatu upaya untuk meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan masyarakat. Melalui koordinasi ini, PKS dan Kementerian Pertahanan bertujuan menjamin kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi serta menghindarkan kecemasan terkait keamanan nasional. PKS menyodorkan usulan kepada Menteri Pertahanan untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk pelatihan bagi kader partai. Mereka menyaksikan bahwa meskipun kegiatan sudah berjalan, pembinaan secara sistematis dari Kementerian Pertahanan diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal dan terstruktur. Menyampaikan rasa hormat kami dikunjungi pada hari ini, yang pertama untuk memperkokoh persatuan nasional dan juga sekaligus mengintroduksikan, memperkenalkan perang rakyat semesta yang kita bangun dalam rangka mendukung stabilitas nasional. Persoalan pertahanan ini pendekatan-pendekatan setiap saat selalu berubah
dan saya menyampaikan kepada beliau bahwa ada pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu terkait dengan human security approach, ya, pendekatan keamanan manusia, ya, yang tentu ini melampaui persoalan pertahanan fisik militer. Di situ ada economic security, ada food security, ada health security, ada environment security, ada personal security, ada community security, dan terakhir ada political security. Dari Jakarta, Theo Fandi, Lydia Junita, Berita Nasional TV. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irfani mendorong agar pendidikan karakter yang ada di pondok pesantren diadopsi ke sekolah umum. Lalu menilai adab, etika, dan moral merupakan fondasi utama dalam membentuk akhlak generasi muda, terutama calon pemimpin masa depan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irfani mendorong agar pendidikan karakter yang ada di pondok pesantren diadopsi ke sekolah umum. Lalu mengatakan pelajaran mengenai etika dan moral selama ini sudah berjalan baik di lingkungan pondok pesantren. Oleh karena itu, ia mendorong agar hal tersebut juga diadopsi lebih jauh ke kurikulum pendidikan nasional. Lebih lanjut, lalu berharap dengan memasukkan nilai-nilai adab ke dalam kurikulum nasional tidak hanya mencetak siswa yang cerdas akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Bahas hari ini, salah satu yang akan kami usulkan masuk ke dalam kurikulum pendidikan karakter, yaitu adab, etika, moral yang hari ini sudah dilaksanakan di pondok-pondok pesantren kita. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penyekapan dan penganiayaan dengan modus pura-pura membeli mobil di Tangerang Selatan. Sebelumnya, 3 orang pelaku sudah ditangkap, namun dari hasil pengembangan, polisi menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengamankan 9 orang terduga pelaku penyekapan dan pemerasan yang sebelumnya viral di media sosial. Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi setelah penyidik menerima laporan dari salah satu korban yang berhasil melarikan diri dan melapor ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 Oktober 2025. Korban merupakan pasangan suami istri dan 2 orang rekan lainnya yang menjadi sasaran saat mencoba menjual mobil melalui media sosial. Dalih transaksi jual-beli tersebut digunakan para pelaku untuk menjerat dan menyekap korban di sebuah rumah di wilayah Tangerang. Setelah 2 hari disandra, salah satu korban berhasil kabur dan melapor ke polisi, sehingga penyidik bergerak cepat menyelamatkan 3 korban lainnya. Ya, yang beberapa hari yang lalu itu sempat viral, rekan-rekan. Jadi, korban itu sebenarnya 4. Nah, salah satu korban berhasil melarikan diri, kemudian membuat laporan hari Senin tanggal 13 Oktober, membuat laporan ke Polda Metro Jaya, kemudian tim langsung bergerak cepat. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk mobil yang digunakan untuk membawa korban, plat nomor palsu, serta senjata airsoft gun yang diduga digunakan dalam aksi penyekapan. Saat ini penyidik masih mendalami hubungan antara para tersangka dan korban, termasuk motif dibalik aksi kejahatan tersebut. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Ahmad Haikal Hasan memperingatkan keras para pelaku usaha bahwa kewajiban sertifikasi halal akan diberlakukan penuh mulai Oktober 2026. Ya, sebentar. Oke, selamat Mas Fuad. Betul sekali, selain bahan non-pangan juga ada wajib halal. Produk yang beredar tanpa label halal dan tanpa keterangan mengandung babi akan otomatis dianggap haram dan pelanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana hingga hukuman penjara.
Aturan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan seluruh produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik memiliki sertifikat halal setelah hampir 5 dekade bersifat himbauan sejak 1974. Pemerintah kini menegakkan aturan tersebut secara menyeluruh dan menindak tegas pihak yang melanggar. Berikutnya pasti akan ada logo halal karena persyaratan dan bukti yang sudah diproses itu. Kalau bukti halal tuh ya pasti ada logo halalnya. Berikutnya, tapi bukan berarti yang sekarang nggak halal. Jangan diputar balikin, ya. Yang bukan berarti yang sekarang kan dalam proses gitu ya. Contoh nyata pelanggaran regulasi ini terlihat dari kasus ayam goreng Widuran Solo yang terpaksa menutup usahanya karena tidak mematuhi kewajiban sertifikasi halal. Usaha legendaris yang telah berdiri selama puluhan tahun itu berhenti beroperasi dan menyebabkan banyak karyawan kehilangan pekerjaan. Hingga saat ini BPJPH telah menerbitkan sekitar 9,5 juta sertifikat halal dengan 10% diantaranya berasal dari produk asing. Pemerintah berkomitmen memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta melindungi konsumen muslim agar memperoleh jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi maupun yang digunakan. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, informasi selengkapnya tentang sertifikasi halal akan diberlakukan penuh mulai Oktober ini akan dibahas lebih lanjut usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melalui program sertifikasi halal gratis atau Sehati yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH RI memberikan 1 juta sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga memberikan kado indah berupa kesempatan sertifikasi halal gratis bagi pengusaha warung seperti warteg, warung Sunda, warung Padang, dan sejenisnya berdasarkan keputusan Kepala BPJPH melalui keputusan Kepala BPJPH nomor 146 tahun 2025. Dan untuk membahasnya lebih jauh telah terhubung bersama kami, narasumber kami, Kepala BPJPH RI Bapak Ahmad Haikal Hasan atau yang akrab disapa dengan Babe Haikal. Halo, selamat malam Babe Haikal. Selamat malam, apa kabar studio Berita Nasional? Alhamdulillah baik, Babe. Terima kasih sudah menyempatkan untuk berbincang-bincang bersama Berita Nasional TV. Oke, Be, langsung saja nih, Be, terkait Presiden Prabowo Subianto yang melalui program sertifikasi halal gratis atau Sehati yang dilaksanakan oleh BPJPH RI dan memberikan 1 juta sertifikat halal gratis bagi UMK. Nah, Babe, tanggapannya boleh, Be, sedikit. Bagaimana tuh, Be? Baik, ini adalah sebuah tanda bahwa negara hadir dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, dihadirkannya ini berarti ada sebuah kepedulian yang besar. Dan jangan lupa bahwa halal hari ini telah bergeser menjadi sebuah fungsi yang disebut lifestyle atau modern civilization. Dan halal sebenarnya bukan hanya untuk umat Islam semata, tapi halal untuk kita semua. Jadi ini sebuah tanda bahwa kita mengikuti tren dunia saat ini. Karena di Amerika, saya keliling juga di negara-negara Eropa, bahkan baru pulang dari Rusia, mereka semua menerapkan halal. Jadi dengan penerapan ini, kita sudah mengikuti tren dunia. Dan jangan lupa, ini salah satu dari kejelian, ketelitian, dan kevisionernya Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan halal per tahun lalu sudah mandatori, begitu Mbak Ulan. Oke, baik. Jadi ini suatu tren yang positif ya, begitu ya, Babe. Nah, selanjutnya ini kan ada kado indah juga dari Presiden, yakni sertifikasi halal gratis bagi pengusaha warung seperti warteg, warung Sunda, warung Padang, dan sejenisnya. Lalu kemudian bagaimana caranya mereka atau warung-warung tersebut bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan baik, Babe? Baik, pertama ini terobosan. Sebab kami berpikir apabila yang mendapat sertifikat halal itu pengusaha-pengusaha besar saja, maka dalam dampak psikologis anak-anak kita akan memilih halal, maka warung-warung seperti warteg, warung Sunda, warung Betawi, warung rawon, warung soto Kudus, warung Madura, itu kalau tidak sertifikasi halal nanti tak ada yang beli.
Karena itu terobosan ini merupakan terobosan luar biasa dan diupayakan sedapat mungkin tahun ini akan bisa kita selesaikan tugas ini, dan ini gratis. Itu merupakan kado indah dari Presiden untuk pengusaha-pengusaha UMKM kita. Dan caranya sangat mudah, cukup dengan masuk ke situs kami, ya, Si Halal yang dalamnya ada Halal Max, maka ini semua akan mudah sekali dan mereka sudah mendapatkan tuntunan yang detail sekali. Dan kami dampingi dengan 120.000 pendamping proses produk halal kami di seluruh Indonesia. Wow, luar biasa, Be. Lalu dengan adanya program sertifikasi halal bagi pelaku usaha kuliner, UMK kedepannya ini kan tentunya tadi seperti yang Babe bilang memberikan tren positif. Nah, tren positif seperti apa sih, Be, yang dimaksud gitu, Be? Nah, begini. Ketika ini idenya ketika saya ke Pontianak. Ketika saya ke Pontianak, saya survei di toko-toko, di pasar, di gerai-gerai, ya. Ternyata produk dari Malaysia, dari Singapura itu masuk dengan derasnya. Lalu UMKM kita siapa yang lindungi? Dan apabila mereka masuk dengan harga lebih murah, produk lebih bagus, kemasan lebih indah, marketing lebih cantik, dan mereka pun bersertifikat halal, apa dayalah kita kalau kita tidak lakukan hal yang sama. Karena itu tren positif ini sangat baik kami pantau. UMKM berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikat halal demi untuk meningkatkan daya saing. Kita harus jadi tuan rumah di negara sendiri, jangan sampai menjadi tamu. Itu tren positif yang kami lihat. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikat halal, dan sertifikat halal membuktikannya bahwa membuat pelanggan lebih percaya dan pasti ujung-ujungnya ya profit gitu ya, mereka lebih banyak dibeli gitu ya. Betul, jadi lebih menguntungkan sebenarnya ya. Oke, Be, mungkin terakhir singkat saja, apa harapan dan himbauan bagi para pelaku usaha agar program sertifikasi halal dari pemerintah ini bisa bermanfaat secara optimal, Be? Baik, pertama kita harus ada regulasi yaitu Undang-Undang 33 2014 dan PP 42 2024 yang mewajibkan itu. Cuman saya garis bawahi, ini Bernas TV memang top, terima kasih. Saya dikasih kesempatan menyampaikan bahwa barang-barang yang halal kasih logo halal, barang-barang yang tidak halal dikasih logo non halal. Itu ideal sekali, wajar sekali dan lumrah sekali. Jadi ya ada logo halal bagi yang halal, ada kata-kata non halal bagi yang non halal. Jadi bukan dilarang penjual bir misalnya, penjual alkohol atau barang-barang yang tidak dihalalkan, itu silahkan dijual, tidak ada masalah asal diberikan logo. Karena itu saya menghimbau bagi para pengusaha yang belum mendapatkan sertifikat halal, daftarkanlah dengan biaya sangat terjangkau, tidak perlu menggunakan calo-calo segala ya. Ada yang dari Rp230.000 untuk yang mikro dan kecil gratis, bahkan dari mulai gratis, ada yang mulai 650 untuk kecil, ada yang 5 juta rupiah untuk menengah, dan paling besar itu 12.500.000 rupiah untuk pengusaha yang besar gitu ya. Lalu kemudian yang sudah halal gimana? Iklankan, sampaikan ke publik bahwa Anda sudah halal sehingga masyarakat lebih percaya dan memilih produk Anda, sehingga halal menjadi salah satu daya saing. Hari ini negara kita sudah kalah dengan Cina misalnya, yang angkanya sudah fantastis. Transaksi halal, ekspor halal Cina terjadi itu dengan angka 20,8 miliar US dollar. Sementara kita baru 11 miliar US dollar, masih jauh ketinggalan. Tapi dengan tertib halal, insya Allah kita bisa berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden, yaitu 8%. Mudah-mudahan. Amin, amin. Baik, terima kasih Babe untuk penjelasannya yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Berita Nasional Malam. Selamat malam Babe Haikal. Terima kasih Mbak Ulan, terima kasih Bernas TV. Ya, pemirsa, seperti yang tadi sudah disampaikan kepada seluruh pengusaha dan pemilik warteg maupun sebagainya, hendaknya bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Hal ini juga dalam rangka peningkatan akselerasi sertifikasi halal di Indonesia, dan yang penting juga kalau warungnya sudah bersertifikat halal maka akan punya nilai tambah untuk kenyamanan konsumen. Berita Nasional Malam segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam.
Pemirsa, hawa yang sejuk ditambah pemandangan alam yang indah membuat kawasan Batur Selatan di Kabupaten Bangli, Bali menjadi salah satu destinasi wisata favorit saat melancong ke Pulau Dewata pada liburan panjang. Selain menikmati panorama keindahan Gunung Batur dan Danau Batur, hijaunya eksotisme hutan pinus di Desa Batur juga tidak kalah menggoda. Kini, kawasan hutan pinus Desa Batur Selatan disulap semakin menarik, dilengkapi berbagai aktivitas permainan seru dan menantang yang makin memanjakan para pelancong. Terletak di garis khatulistiwa membuat Indonesia banyak memiliki hutan. Selain berfungsi sebagai paru-paru bagi wilayah di sekitarnya, hutan bisa menjadi tempat wisata yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Salah satunya hutan pinus di wilayah Desa Batur Selatan, Kabupaten Bangli, Bali. Jika sebelumnya wisatawan yang berlibur ke kawasan Kintamani hanya disuguhi keindahan panorama yang memiliki ketinggian 2.400 meter dari permukaan laut, kini berbagai atraksi wisata semakin membuat pelancong betah berlaba-laba di kawasan tersebut. Bagi pengunjung yang ingin bersantai bersama keluarga, di sini dapat menjelajahi hutan Desa Batur Selatan dan menikmati beragam wahana permainan mulai jembatan hutan, berseluncur di rainbow slide sejauh 60 meter, bersantai di ayunan hingga aktivitas membayat pohon atau climbing tree. Sambil menikmati keindahan hutan dengan perpohonan yang menjulang tinggi dan dedaunan lebat, pengunjung juga diajak menguji adrenalin dengan sejumlah aktivitas permainan yang menantang. Mulai dari merasakan sensasi bermain flying fox hingga menjelajahi berbagai medan terjal di tengah kawasan hutan dengan mengendarai ATV. Untuk bisa menikmati beragam wahana permainan yang ada, harga per paketnya cukup bervariasi mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah. Memang hutan lindung ini memang bisa dikelola oleh kelompok yang ada di Desa Batur Selatan. Maka dari itu, kami bersama kelompok bergerak melakukan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan wisata alam. Sudah barang tentu di bawah tegakan hutan ini, kami menjaga hutan ini, kami melestarikan hutan ini, hutan lindung ini. Di bawah tegakan ini kami bisa membuat wahana-wahana untuk wisata alam. Konsepnya lebih ke wisata alam yang ramah keluarga, jadi family friendly lah istilahnya, family friendly. Jadi anak-anak itu juga nanti bakal dapat edukasi di sini. Jadi edukasinya apa? Kita akan selenggarakan bahwa satu tamu atau satu pengunjung menanam satu pohon. Jadi kita tidak merusak, tapi kita menambah lagi jumlah pohon dan keanekaragaman hayati dalam bentuk pepohonan di hutan ini. Rainbow slide dan ada flying fox juga sama jembatan. Yang paling seru apa sih mainannya? Flying fox. Kenapa sih? Seperti Tarzan. Ya. Jadi meluncur gitu ya? Sangat bagus lah untuk anak-anak lah, karena anak-anak itu senang dengan permainan seperti ini di di dekat hutan. Ada flying fox, ada mengerti dengan alam. Itu untuk kami, untuk anak-anak itu lebih bagus di tempat-tempat seperti ini, di dekat dengan alam. Ada permainan yang tidak yang tidak menghabiskan waktu dengan HP dan gadget dan sebagainya, begitu menurut. Sebelum disulap menjadi destinasi wisata berkonsep wisata alam ramah keluarga, kawasan hutan Desa Batur Selatan awalnya dipakai menjadi tempat pembuangan sampah liar. Pada 2018, sekelompok pengelola hutan desa berinisiatif mulai menata hutan seluas 53 hektar dan menjadikannya destinasi wisata. Kelompok pengelola hutan Desa Batur Selatan semakin bersemangat menata kawasan hutan setelah di tahun 2023 menjadi terbaik pertama kategori hak pengelolaan hutan desa pada Lomba Wahana Lestari yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penataan sekitar 3 hektar areal hutan dengan beragam wahana permainan dimulai sejak September 2023 lalu. Setelah dilengkapi sejumlah spot permainan, terhitung mulai Oktober 2023, destinasi ini pun dibuka untuk umum. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, pengelola berencana terus menambah spot permainan yang ada. Karena mengedepankan konsep ramah lingkungan, pengelola merancang paket permainan yang mewajibkan setiap pengunjung menanam satu pohon saat berwisata di destinasi tersebut.
Hal ini untuk menjaga lingkungan ekosistem yang berkelanjutan demi kesejahteraan generasi saat ini dan generasi mendatang. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Ya, seorang guru bimbingan belajar ditodong senjata api usai memergoki kawanan curanmor yang hendak beraksi di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung. Berdasarkan rekaman CCTV dan video amatir, pelaku yang berjumlah 2 orang langsung kabur ketika kepergok. Inilah rekaman CCTV dan video amatir yang menampilkan gerak-gerik pelaku curanmor akan beraksi di kantor bimbingan belajar di Jalan Panglima Polim, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung pada Selasa. Dalam video ini terlihat satu pelaku mendekati areal parkir untuk mencuri motor, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor. Saat itu aksi mereka dipergoki seorang guru bimbingan belajar lalu langsung menodongkan senjata api dan kabur. Guru bimbingan belajar Nanda mengatakan dirinya memang sudah mencurigai gerak-gerik kedua pelaku yang berhenti di depan parkiran menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat. Saat itu dia pun hanya pasrah saat pelaku menodongkan senjata api. Putri, Miss, coba videoin. Aku videoin. Miss Putri itu udah buru-buru kayak, Miss cepet liatin. Terus daripada aku tunggulah, pas aku tetap videoin, dia turun dari motor, dia jalan ke motor, aku jalan keluar. Jadi pas aku buka pintu, dia belum nyentuh motornya, itu dia langsung kaget, langsung balik badan naik motor. Pas dia naik motor, itu dia langsung nodongin pistol. Saat ini kasus tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian yang telah mendatangi lokasi untuk mengumpulkan keterangan dari saksi. Dari Bandar Lampung, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.